Halo adik-adik, kembali lagi ke pembahasan AKM EduScribe. Kita akan membahas AKM SMP ya. Oke, kita lihat dulu nih nomor 1 soalnya. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 9 baris kursi. Nah, pada baris pertama terdapat 8 kursi, baris kedua ada 12 kursi, baris ketiga ada 11 kursi, baris keempat ada 15 kursi, dan seterusnya gitu ya, mengikuti pola yang sama. Dalam suatu pertunjukan terisi penonton sebanyak 3/4 dan kapasitas seluruh kursi. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan informasi di atas. Nah, ini adalah termasuk contoh soal untuk yang pilihan ganda kompleks gitu ya. Sekarang kita lihat dulu di sini pola barisannya untuk kursi. Nih, pada baris pertama ada 8 kursi. Ada 8 gitu ya. Baris selanjutnya ada 12. Terus baris selanjutnya ada 11. Baris selanjutnya ada 15. Nah, ini baris selanjutnya ada 14. Nah, dan seterusnya gitu ya. Sekarang ini kan baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru ada 5 baris kursi. Sedangkan dalam soal kan ada 9 baris kursi gitu ya. Sekarang kita lihat di sini polanya. Dari 8 ke 12 itu kan polanya adalah plus 4. Nah, dari 12 ke 11 itu polanya minus 1. Sekarang kita lihat yang dari 11 ke 15. Ternyata dia berulang juga plus 4. Nah, otomatis sini berarti dia jadi min 1 juga. Oke, sekarang kita mengikuti pola ini ya, plus 4, min 1, plus 4, min 1 gitu dan seterusnya. Di sini berarti plus 4, selanjutnya lagi ada min 1, selanjutnya lagi ada plus 4, selanjutnya lagi ada min 1. Kita coba di sini udah 9 kursi belum? 14 tambah 4 berarti jadi 18, dikurang 1 ada 17. Ditambah 4 jadi 21, dikurang 1 jadi 20. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris kursi gitu. Sekarang kita lihat di pernyataan yang pertama. Banyaknya kursi kosong atau yang tidak terisi lebih dari 34 buah. Sekarang kita lihat dulu nih jumlah kursinya ada berapa. Total kursi kita tinggal tambahin aja semuanya. 8 tambah 12 tambah 11 tambah 15 tambah 14 tambah 18 tambah 17 tambah 21 tambah 20. Nah, ini ya, ini hasilnya adalah 136. Nah, gitu. Terus ini ada keterangan lagi katanya pertunjukan itu terisi sebanyak 3/4 dari kapasitas seluruh kursi. Oke, sekarang kita lihat di sini total penonton adalah 3/4-nya dari total kursi 136. Oke, berarti hasilnya adalah 102. Nih, berarti total kursi kosongnya adalah 136 dikurang 102, yaitu 34. Gitu. Jadi, untuk pernyataan yang pertama itu adalah benar. Jadi, kalian tinggal checklist tuh pernyataan yang benar. Aku kasih tanda di sini betul. Gitu. Ya, terus sekarang di sini ada pernyataan yang kedua. Jika harga tiket per orang 60.000, pendapatan saat itu adalah 6 juta katanya. Sekarang di sini kita cari total pendapatan. Nah, total pendapatannya dari orang yang nonton ya, 102 dikalikan dengan harga tiketnya yaitu 60.000. Nah, ini totalnya adalah 6.120.000. Nah, ini pernyataannya tuh salah ya. Harusnya kan 6.120.000, tapi di pernyataan dia 6 juta. Maka dia pernyataannya kalian pilih yang pernyataan salah. Seperti itu ya adik-adik. Kita lanjutkan ke nomor 2. Di sini ada soal cerita nih, katanya ada Ali yang
beride gitu ya untuk membuat layang-layang. Nah, layang-layangnya di sini bisa kalian lihat ukurannya untuk diagonal yang pendeknya itu adalah 80, diagonal yang panjangnya adalah 105 gitu. Terus di sini untuk membuat layang-layang hasil rancangannya, Ali membeli kertas minyak berukuran 1,2 meter kali 1,2 meter. Luas kertas minyak yang tidak terpakai adalah, nah berarti di sini kita harus tahu dulu luas dari layang-layang yang akan dibikin oleh Ali gitu ya. Ingat, untuk luas layang-layang rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tuh, kita tinggal masukin aja setengah kali diagonal satunya, boleh kita ambil yang diagonal pendeknya itu 80 dikalikan dengan 105. Nah, ini kita bisa coret nih 8 bagi 2. Jadi 40 sisanya kali 105, hasilnya adalah 4200 cm persegi. Sini ya aku tandain luas layang-layang gitu. Sekarang nah kebetulan sini Alinya membeli kertas minyak berukuran 1,2. Kita hitung lagi di sini luas kertas semuanya itu 1,2 dikalikan dengan 1,2 meter ya. Ini itu adalah 1,44 meter persegi. Nah, kita konversi dulu nih, ganti ke sentimeter supaya gampang. Yaitu dikalikan dengan 10.000 ya. Jadi hasilnya adalah 14.400 cm persegi. Nah, gitu. Sekarang kita tinggal cari deh luas kertas minyak yang tidak terpakai. Luas tidak terpakai. Berarti luas kertasnya dikurangi dengan luas layang-layangnya. Luas kertasnya adalah 14.400 dikurangi dengan 4.200. Nah, ini hasilnya adalah 10.200 cm persegi. Gitu. Ya, jadi jawabannya ada ini. 10.200 cm persegi. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Di sini soal ceritanya, pada hari Minggu, Ani membantu ibunya membuat biskuit yang akan dijual keesokan harinya. Nah, biskuit itu dibentuk seperti lempengan dengan diameter 3,5 cm dan ketebalannya 1 cm. Berarti kalau kita gambarin, itu akan membentuk seperti tabung gitu ya. Nih, kita gambarkan dulu. Nah, mungkin akan seperti ini gitu ya, dengan diameternya adalah 3,5 cm. Ini diameter keseluruhannya gitu, 3,5 cm dan tinggi di sininya adalah 1 cm. Oke, sekarang kita tinggal, nah di sini yang ditanyakannya adalah volume adonannya itu berapa gitu. Nah, kita cari volume adonan karena si biskuitnya ini seperti membentuk tabung gitu ya, maka kita gunakan volumenya itu untuk volume tabung, yaitu V R kuadrat kali tinggi gitu ya. Jadi kalian harus hafal nih rumus tabungnya, volume untuk tabung. V-nya boleh kita gunakan 3,14 dikali dengan jari-jari. Tadi diameternya adalah 3,5, berarti jari-jarinya adalah 3,5 per 2 ya, setengahnya dari diameter jari-jari. Berarti kita 3,5 per 2 dikali 3,5 per 2 dikali dengan tingginya, tinggi tabungnya, atau di situ disebutnya ketebalannya itu 1. Oke, kita tinggal kaliin aja nih, 3,14 kali 3,5 per 2 kali 3,5 per 2 dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya ini adalah 9,6250 cm kubik. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Ada soal cerita lagi nih. Adi yang berada di kota A sedang merencanakan perjalanan ke kota B gitu ya, untuk mengadakan rapat. Nah, jaraknya dari A ke kota B itu adalah 400 km. Untuk berpergiannya bisa menggunakan beberapa transportasi ini gitu ya. Supaya Adi ini tiba di kota B pukul 10.30,
Nah, agar dia tidak tergesa-gesa, maka transportasi apa yang harus digunakan kira-kira gitu ya. Bisa dipilih antara bus, motor, kereta, atau travel. Di dalam soalnya bisa memilih lebih dari satu jawaban, kayak gitu ya. Berarti kan di sini kita harus tahu, nah ada tersedia di sini ya dalam tabel ada waktu keberangkatannya dengan kecepatan rata-ratanya gitu ya disediakan. Berarti di sini kita harus tahu dengan menggunakan beberapa kendaraan tersebut waktu sampainya itu berapa jam gitu ya. Waktu sampainya itu di jam berapa. Oke, sekarang kita cari dulu nih satu-satu. Berarti untuk yang bus dia kecepatannya itu adalah 100 km. Berarti menggunakan rumus ini T sama dengan S per V gitu ya. S-nya berarti di sini T sama dengan 400 dibagi dengan kecepatannya adalah 100. Maka waktu tibanya dengan menggunakan bus adalah 4 jam. Maka tibanya kan waktu berangkatnya adalah 06.15 ditambah 4 jam. Jadi 10-15 jam. Gitu. Terus sekarang yang motor. Yang motor ini dia waktunya adalah jaraknya kan 400 dibagi kecepatan. Kecepatannya 80. Nah, ini sama dengan 5 jam. Gitu. Nah, tibanya di sini waktu keberangkatannya adalah 05.45 ditambah 5 jam. Nah, hasilnya adalah 10.45. Ini 10.15 ya maksudnya. Terus yang kereta itu T-nya adalah jaraknya kan 400 dibagi dengan V-nya yaitu 120. Maka waktu nyampe-nya adalah 31/3 jam. Nah, tibanya di sini waktu keberangkatannya itu pukul 7. Nah, ditambah 31/3 jam, maka akan sampai di 10/1/3. Itu ya. Sekarang untuk yang travel. Nah, jaraknya kan sama juga nih 400 dibagi sama kecepatannya itu adalah 100. Itu adalah 4 jam. Maka tibanya, nah ini kan jam 6, tibanya adalah jam 10. Sekarang kita lihat patokannya kan pengen tiba jam 10.30. Mana nih yang kira-kira kurang dari 10.30? Berarti bus ini 10.45 udah lebih ya, motor enggak, kereta dan travel gitu. Jadi pilihannya adalah bus, kereta, dan travel. Seperti itu. Nah, di nomor 5 nih ada sebuah grafik. Grafik ini menunjukkan ponsel Bambang sedang diisi dayanya sesuai dengan grafik dengan pengisian dayanya sebagai berikut. Nih, jadi saat 10 menit gitu ya, dia terisinya 20% kayak gitu. Saat 20 menit dia waktu terisinya jadi 40% dan seterusnya gitu ya. Kemudian Bambang ini mengisi di pukul 18.00 itu masih 10% gitu. Terus dicas tuh katanya. Namun saat 18.35 Bambang harus pergi sehingga proses pengisian dayanya diberhentikan. Daya baterai saat proses pengisian dayanya diberhentikan ini berapa? Berarti saat 18.35 waktu dicabut nih ngecasnya, kira-kira itu udah berapa persen nih terisi baterainya. Sekarang kita lihat aja di sini polanya. Saat 10 menit dia jadi 20%, saat 20 menit dia jadi 40%. Nah, waktunya kan sampai 18.35. Berarti di sini dia di 30 menit dayanya sudah mencapai 60%. Tapi ada 35 nih. Kita lihat di sini 30 ke 40. Berarti di sini di tengah-tengah ada 35 kan? Nah, di situ ya ada 35. Nah, kira-kira karena di sini jaraknya itu dari 60 ke 80, berarti di sini kita bisa pastikan dia 70 tengah-tengahnya. Maka saat 35 menit, nah saat 35 menit sudah terisi 70%. Berarti
saat 18.35, kita jawab nih 18.35, baterainya itu yang asalnya 10% sudah bertambah 70%. Maka jadi 80% isi baterai saat 18.35. Tuh. Jadi jawabannya adalah 80%. Seperti itu.